Di video kali ini kita akan buat campaign baru ya. Kita ke video shopping ads ya. Di video sebelumnya kita sudah bahas iklan pertama menggunakan produk shopping ads itu ya. Kita akan coba sekarang untuk bikin iklan video shopping ads. Caranya bagaimana? Kita klik create. Tampilannya sudah berbeda ya teman-teman ya. Kalau tadi lebih simpel, di sini sudah lebih banyak lagi tampilannya, gitu ya. Ada reach, ada traffic, ada video views, ada community interaction, ada apps promotion, lead generation, dan sales. Ya, kita pilih sales, kemudian Tokopedia and TikTok Shop. Di sini kalau kita mau iklan video, maka kita kasih judul VSA untuk pembeda ya. Tanggal hari ini, ya. Kemudian, nah di sini kalau ada set campaign budget, artinya di sini pembatasan untuk pembelanjaan campaign ini, gitu ya. Saya biasanya menonaktifkan ini, gitu ya. Kalau misalnya ini diaktifkan, diisi 500 atau diisi 100.000 ya, walaupun di ad groupnya nanti itu diisi 500.000 kali 10 misalnya, 10 ad group. Di sini kalau tulisannya kita set 100.000 ya, kalau sudah 100.000 campaign ini tidak akan jalan lagi, gitu. Kalau sudah, kita klik continue. Ini adalah struktur iklan yang pertama. Nah, ini kita ketika klik continue akan masuk ke struktur iklan yang kedua, yaitu ad group atau grup iklan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kita pilih video shopping ads ya. Kemudian di sini ada on cloud untuk produk source-nya. Jadi produk source itu ada 2 ya. Nah, mungkin tampilan teman-teman berbeda khususnya buat yang dia berangkatnya dari Tokopedia, kemudian dipadukan atau dijadikan satu dengan TikTok Seller. Itu biasanya dia tidak muncul GMV Max dan di Ads Manager-nya hanya muncul Tokopedia saja, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ini karena akun ini tidak dihubungkan dengan Tokopedia, maka tampilannya seperti ini. Nah, kalau yang dihubungkan biasanya sedikit agak berbeda. Di sini pilihannya ada yang hanya Tokopedia, ada yang TikTok Shop dan Tokopedia, gitu ya. Nah, kalau showcase ini, ya, showcase ini itu teman-teman harus menambahkan akun TikTok dan mengaktifkan peran adminnya sebagai mengaktifkan showcase. Ya, di video sebelumnya saya sudah contohkan menghubungkan akun TikTok di Business Center, kemudian kita aktifkan semua. Nah, itu akan muncul. Namun kalau teman-teman belum menambahkan akun TikTok ataupun mengaktifkan showcase, di sini tidak akan muncul. Nah, showcase ini sebenarnya untuk apa? Showcase ini adalah iklan di Ads Manager sebetulnya dikhususkan untuk afiliator ya. Di mana showcase ini adalah etalase dari sumber produknya, etalase dari akun TikTok. Jadi si afiliator itu kan menambahkan banyak produk tuh di etalasenya atau di showcase-nya, akan tampil di sini ketika diiklankan dengan memilih showcase gitu ya. Nah, masih sama untuk ya, ketika teman-teman itu iklan GMV Max ya, teman-teman itu mau iklan di Ads Manager, GMV Max-nya aktif. Di sini tidak ada pilihan ya, di TikTok Shop ini tidak akan ada pilihan. Kalau teman-teman GMV Max-nya itu aktif ya, apalagi iklannya all produk atau semua produk, maka di sini tidak akan aktif, tidak bisa dipilih. Maka pilihannya hanya bisa showcase gitu ya. Namun kalau teman-teman matikan di tutorial ini, kalau teman-teman ikutin dari awal, itu saya matikan iklan GMV Max-nya dulu. Baru kita bisa bikin iklan di Ads Manager. Nah, ini bisa aktif gitu ya. Nah, saya akan contohkan dengan sumber TikTok Shop. Oke, kemudian di sini untuk bagian placement biarkan otomatis saja gitu ya. Kalau teman-teman nggak pengen ada komentar, teman-teman bisa matiin. Kalau video teman-teman itu tidak boleh di-download ya dalam iklan itu, teman-teman juga boleh dimatiin ini ya di situ. Ini biarkan default aja. Kemudian di sini ada product expansion. Nah, ini product expansion ini berarti ekspansi produk ya. Di sini diaktifkan enable ads for all available TikTok Shop product using image in shopping center and search result. Artinya di sini kalau kita aktifkan itu kita mengaktifkan ya
semua produk itu sebagai dia akan tayang di ShopTab ya, baik itu pencarian ataupun rekomendasi. Intinya kayak gitu. Oke, kemudian di sini audience dan targeting. Nah, audience di sini teman-teman ketika nanti teman-teman itu sudah membuat custom audience atau audience khusus. Apa itu custom audience atau audience khusus? Adalah custom audience adalah pemirsa atau audience gitu ya. Di mana teman-teman bisa buat di audience manager di sini gitu ya. Di tools audience manager nanti teman-teman bisa membuat shop activity, audiens dari shop activity atau aktivitas toko, orang yang sudah beli, orang yang sampai ke check out saja, halaman check out, orang yang add to cart, orang yang lihat produk itu teman-teman bisa bikin, kemudian nanti akan muncul di sini ya, di custom audience di sini. Kalau teman-teman sudah ada 1000 custom audiensnya, teman-teman membuat lookalike audience akan muncul di sini ya, di situ. Dan lookalike audience-nya bisa dijadikan targeting gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan custom audience, kemudian exclude yang sudah beli, itu namanya teman-teman melakukan retargeting. Itu perlu teman-teman pahami ya, di situ. Nah, ini exclude itu dikecualikan. Nanti misalnya yang, kalau teman-teman mau melakukan retargeting, di sini kita masukkan custom audience yang melihat produk, yang sudah melihat iklan atau impresi, yang klik keranjang kuning atau klik gitu ya. Yang nonton video itu nanti kalau dibikin akan muncul di sini, kemudian di-exclude, dikecualikan orang yang sudah beli, itu namanya retargeting. Nanti bisa kita akan bahas di video yang lain ya untuk retargeting. Kalau di GMV Max nggak ada retargeting, tapi kalau di Ads Manager bisa melakukan retargeting dengan membuat custom audience terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk demographic, di sini ada location, seperti di video sebelumnya, teman-teman bisa memilih negara seluruh Indonesia, bisa juga di wilayah tertentu ya. Nah, bisa memilih di provinsi tertentu ya, seperti yang saya contohkan di video sebelumnya, itu teman-teman harus di-uncheck dulu di sini ya. Teman-teman bisa uncheck, kemudian teman-teman misalnya pilih Jakarta gitu kan. Nah, misalnya seperti ini ya. Seperti itu. Terserah teman-teman ya, sesuaikan dengan produk teman-teman. Bahwa untuk lokasinya boleh seluruh Indonesia, boleh wilayah tertentu gitu ya. Untuk age atau usia gitu ya, teman-teman bisa pilih all ya, bisa juga pilih usia tertentu gitu ya di situ. Oke, untuk gendernya disesuaikan dengan produk teman-teman. Kalau produk teman-teman itu memang khusus untuk wanita saja ya pilih yang female. Kalau yang untuk pria saja ya male gitu aja ya. Kalau untuk language saya tidak pernah ubah-ubah karena targetingnya orang Jakarta Indonesia gitu ya di situ. Nah, kemudian untuk interest ya, untuk pertama kali saya biasanya tidak menambahkan interest dan behavior gitu ya. Namun nanti ketika teman-teman itu setelah membuat campaign pertama, teman-teman bisa nanti testing interest. Jadi nanti interest business service sendiri, ad group sendiri, household product sendiri gitu ya, teknologi sendiri gitu ya, sendiri disendirikan masing-masing di ad group yang berbeda atau grup iklan yang berbeda. Untuk device-nya kita abaikan saja gitu ya. Nah, di sini fitur baru untuk keyword abaikan saja dulu ya karena ini optional. Kemudian untuk budgetnya minimal adalah 100.000 ya teman-teman ya. Kemudian untuk schedule-nya saya pilih continuously ya. Kemudian kalau departek-nya saya pilih all day gitu ya, tidak specific time. Kalau teman-teman mau pilih di waktu spesifik, misalnya nanti hari Minggu mau libur gitu, itu boleh aja. Silakan ya. Kalau saya pilih all day aja. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami ada beberapa pengoptimalan. Ada gross revenue, berarti kalau teman-teman pilih gross revenue, biddingnya atau penawarannya adalah target ROAS. Semakin tinggi, artinya target ROAS itu, dengan target ROAS, teman-teman itu bidnya atau penawarannya itu semakin tinggi target ROAS-nya, berarti menawar rendah. Semakin rendah target ROAS-nya, berarti menawar tinggi gitu ya. Berbeda dengan purchase. Kalau teman-teman pilih purchase, ini target CPA ini berupa rupiah. Semakin rendah ya berarti bidnya rendah. Semakin tinggi, bidnya tinggi gitu ya. Bid ini fungsinya untuk apa? Karena fungsinya adalah penawaran agar iklan jalan. Semakin bidnya tinggi ya, semakin bidnya tinggi, maka semakin banyak orang yang akan melihat iklan atau impresinya gitu ya. Kalau semakin rendah bidnya gitu ya, penawarannya rendah, maka impresinya akan semakin kecil gitu ya. Biaya
yang atau anggaran atau daily budget ini nggak mungkin akan habis kalau teman-teman itu isi di sini ya. Kalau nggak diisi berarti menggunakan gross revenue atau menggunakan purchase gitu ya. Kalau nggak diisi adalah manual bidding. Sorry, kalau nggak diisi namanya auto bidding. Artinya anggaran ini pasti akan habis dalam 24 jam gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti pengen tahu target CPA yang tepat itu berapa atau target ROAS yang tepat itu berapa, ya teman-teman harus tes ya. Dari misalnya mulai 2 ya at group 1, 4 at group 2, 6 at group 3 gitu dan seterusnya. Teman-teman harus uji mana yang menghasilkan buat teman-teman. Itu namanya testing target ROAS. Kalau testing target CPA gimana? Ya berarti teman-teman harus uji misalnya 10.000, 15.000 masing-masing beda at group. 10.000 at group 1, 15.000 at group 2, 20.000 at group 3 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan contohkan no interest pakai gross revenue dengan target ROAS misalnya 5 gitu ya di situ. Nah, di sini kalau teman-teman hanya membuat satu campaign gitu ya dengan target ROAS 5, nanti teman-teman harus amati. Kalau impresinya sedikit, maka teman-teman harus turunin. Kalau impresinya gede, ya teman-teman bisa naikin gitu atau biarkan saja biar ada orderan gitu ya di situ. Jadi ini adalah rem dari anggaran yang ada gitu ya di situ. Teman-teman bisa kasih lebih dari 100.000 karena dengan target ROAS ini ngerem anggarannya. Hampir sama teorinya dengan target ROI, target ROAS itu ya. Kalau di TikTok Seller, GMV Max itu tidak ada target ROAS, adanya target ROI gitu ya, sebagai bid angka 0 sampai 20 ya di situ. Oke, kalau sudah selanjutnya klik continue akan masuk ke level selanjutnya yaitu atau struktur iklan yang ketiga yaitu ad atau iklan. Nah, di iklan itu teman-teman satu itu harus sudah ada akun TikTok yang terhubung, berarti di sini sebagai identitas iklan ya. Jadi iklannya ini nanti atas nama OnCloud karena ini akun TikToknya adalah OnCloud gitu ya. Kalau teman-teman namanya apa gitu ya, ya tentunya akan sebagai identitas iklannya. Nah, di sini di level ad untuk video shopping ads teman-teman pilih produknya. Ya, teman-teman pilih produknya, silahkan dipilih produk mana yang akan diiklankan. Maksimal di sini untuk video shopping ads adalah 20 produk. Misalnya saya mau ngiklanin payung gitu ya. Di sini saya pilih semua yang kaitannya sama payung ya, ada 20 ad misalnya gini. Nah, di sini untuk kalau produk sudah dipilih adalah selanjutnya ad kreatifnya. Teman-teman bisa generate with AI ya atau pilih TikTok postnya. Ya, kalau karena ini payung ini nggak ada di akun TikTok saya gitu ya, maka saya bisa pilih generate with AI. Nah, kita klik confirm. Ya, nah ini ya. Misalnya seperti ini. Oke. Teman-teman bisa ubah semau teman-teman ya di situ. Ini holiday or event, PD, double D, nggak saya kasih ya, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita tinggal generate, ya otomatis gambar akan jadi video ya. Itu fasilitas dari pihak TikTok gitu. Dan biasanya kalau di iklan pertama teman-teman tidak muncul pilihan ini. Maka teman-teman untuk pertama kali, kenapa saya contohkan dari benar-benar akun iklan atau advertiser akun baru, itu tujuannya agar teman-teman tahu bahwa ada perbedaan ketika akun baru dan akun lama. Nah, ini kalau sudah campaign yang kedua itu sudah termasuk akun lama. Muncul fiturnya semua gitu ya di situ. Kita tinggal tunggu aja, dia akan mengenerate ada tiga konten secara otomatis ya. Nanti kita bisa gunakan salah satu atau ketiganya gitu ya.
Salah satu atau ketiganya sebagai konten iklan. Nah, ini udah jadi nih, ya. Nah, ini Tigo ini lipatnya ringkas. Termasuk Buka lebar. Termasuk di sini adalah suaranya ya. Semua musiknya sudah ada semua, gitu ya. Ini kalau di CapCut namanya pipit CapCut ya. Kalau dulu commerce CapCut, sekarang berganti dengan pipit CapCut. Nah, seperti ini kita bisa pilih ya. Seperti ini. Kalau mau pilih semua gitu ya. Kalau sudah, boleh di save library, boleh add to campaign, boleh. Kita save dulu juga. Ini lagi proses ya. Oke. Kalau sudah, coba kita cross. Muncul nggak? Oh, dia harus stay dulu. Nggak mau dia, kenapa? Teman-teman juga bisa buat yang lainnya ya. Tidak hanya satu itu. Teman-teman misalnya mau buat yang ini misalnya. Bisa juga nih. Ya, generate. Nah, ini kalau teman-teman mau tambahkan selling point, silakan gitu ya. Langsung aja. Apakah akan dibuat juga tuh. Oh, ini harus ditambahkan nih selling point-nya. Situ. Part inovatif. Ya. Payung ini dibuka LED pada bagian gagang. Nah, misalnya seperti ini. Kita paste aja. Misalnya kayak gini, generate. Maka akan dibuatkan lagi ya. Nah, ini lagi dibuat ya. Silakan teman-teman nanti explore untuk fitur ini ya. Jadi nggak harus kalau teman-teman ngiklan ya di Ads Manager nggak harus bikin video gitu ya. Nggak harus teman-teman itu bikin video, tapi bisa dibuat dari sini gitu. Dan ini otomatis kalau teman-teman nanti uh, teman-teman nanti centang post di akun TikTok, dia akan terposting di akun TikTok gitu ya. Nah, kita tunggu, kita centang, kita centang, kita centang ya. Kita pilih semua, add to campaign, save ya. Ini kurang nggak sempurna nih ya. Oke, kita bisa cross dulu, leave misalnya. Oh, dia sudah otomatis ya. Dia lagi uploading 6 kreatif nih. Jadi kita harus menunggu sampai dia selesai. Nah, itu sudah selesai, ada 6 konten ya. Teman-teman boleh bedain atau biarin aja namanya gitu ya. Nah, kita cek aja masing-masing sudah ada produknya belum. Kalau belum kita tambahkan. Oh, sudah ya. Otomatis. Oke. Kalau sudah teman-teman tinggal publish all. Nah, kalau ada error berarti di sini teksnya belum ditambahkan gitu ya. Misalnya COD, harga promo stok terbatas. Nah, di sini TikTok account-nya pilih on-cloud gitu ya. Nah, di sini otomatis akan terposting ke on-cloud ya.
Di situ. Ini semua captionnya belum dikasih, kita pakai caption yang sama aja. Ya, di sini. Kalau teman-teman sudah ada akun VT di akun TikToknya, teman-teman bisa pilih ya. Ini kan karena belum ada gitu. Saya contohin aja. Pakai Creative AI ya. Di sini kreatifnya gitu ya. Ini sudah ada pilih belum? Di sini sudah ada, ini sudah ada, tinggal yang ini ya. Select TikTok account-nya, kemudian kita paste ya, kita select TikTok account-nya, caption-nya atau teksnya kita paste. Kalau di Ads Manager ya teman-teman tidak bisa membuat panjang, teks yang panjang ya. Di sini maksimal 100 karakter. Teman-teman bisa gunakan ChatGPT juga, tapi saya kali ini menggunakan kalimat singkat aja. Di sini, kita paste. Oke ya. Kalau sudah semua ya produknya udah dipilih, tinggal di publish all. Nah, seperti inilah cara membuat video shopping ads ya. Tadi dengan target ROAS, kemudian kita menggunakan Creative AI. Back to campaign. Nah, ini ya video shopping ads gitu ya. Ini namanya level campaign ya. Ingat-ingat. Kemudian kalau kita pilih centang, di sini kita klik add group, dia akan masuk ke add group atau grup iklan ya. Teman-teman kalau mau edit add groupnya, caranya seperti tadi. Campaign, kemudian dicentang, pilih add group ya. Nah, di sini misalnya saya ubah di sini no interest target ROAS 5 gitu ya. No interest, karena saya nggak pakai interest. Target ROAS 5 ya. Nah, seperti ini. Kalau mau edit, tinggal edit di sini ya. Nah, seperti ini ya. Mau diedit apanya, apakah target ROAS-nya atau apanya atau lokasinya gitu ya. Atau ini kan no interest judulnya harus disamain ya. 100.000. Oke, kalau sudah save aja kalau nggak mau diedit. Seperti inilah cara membuat iklan video shopping ads. Nah, di video selanjutnya kita akan buat ya product shopping ads dan juga live shopping ads gitu ya. Juga di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana nanti mengatur kolom ya untuk analisa iklan shop ad khusus ini gitu ya, atau iklan toko di Ads Manager. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar. Teman-teman ingin konsultasi intens dan juga Zoom Meet 1 bulan sekali untuk analisa iklan teman-teman silakan gabung di VIP member. Bagi teman-teman yang pengen belajar lebih detail dan private, teman-teman bisa ikuti private one-on-one. Di Zoom hanya saya dan Anda gitu ya. Hanya berdua saja. Itu mengerjakan iklan teman-teman di PC atau laptop teman-teman. Informasinya saya akan taruh di deskripsi video ini. Jika ada pertanyaan, sekali lagi ajukan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Atau follow jika teman-teman menemukan video ini di TikTok ataupun di Meta, di Facebook ya, atau di Instagram. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan atau video selanjutnya.